Nah, jadi ini ada data 30 pegawai, ya, 30 pegawai. Nah, kita anggap ini adalah populasi kita. Nah, jadi populasi kita adalah pegawai, misalnya ya, ini adalah populasi, itu adalah pegawai di PT X misalnya. Atau kalau 30 orang paling UD ya, usaha dagang, ya, di UDX misalnya. Nah, di sini berarti jumlah populasi kita ada berapa? Ingin mengamati pegawai di UDX. Nah, ternyata pegawai di UDX itu ada 30 orang. Nah, berarti jumlah populasinya adalah 30, Bu. ya 30. Ya, N-nya adalah sama dengan 30. Oke. Nah, jika ya kita ingin mencari atau mengamati ya tidak 30-30-nya, kita ingin mensampling misalnya apa namanya persepsi mereka terhadap suatu kebijakan baru di perusahaan itu ya, di usaha dagang itu. Nah, maka kalau kita menggunakan rumus Slovin, ya, maka kita harus mengetahui beberapa hal untuk menarik berapa ukuran sampel yang dibutuhkan. Berapa ukuran sampel yang dibutuhkan. Nah, ukuran sampel ini pada rumus Slovin, bagaimana rumus Slovin itu? Ada yang ingat? J alpha ditambah J beta dikuadratkan dikali variansi kuadrat. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Yang rumus Slovin itu adalah yang kita berdasarkan N kecil N sama dengan satu. N besar dibagi N kecil dikali D kuadrat ditambah 1. Nah, inilah yang disebut dengan rumus Slovin ya. Berarti kita butuh banyaknya populasi kita sudah dapat ya. Kemudian kita juga membutuhkan D. D itu adalah apa kemarin? Nilai sebenarnya bukan nilai presisi ya, lebih tepatnya adalah tingkat kesalahan yang sebenarnya lebih tepatnya adalah tingkat kesalahan yang diperbolehkan. Oke. Nah, tingkat kesalahan itu misalnya kita pakai 10% boleh? Boleh ya. Jadi D itu boleh bermacam-macam ya. D itu tingkat kesalahan ya, tingkat kesalahan. Nah, ini bisa kita ambil bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%. Nah, karena ini tentang kebijakan ya, misalnya saya atau di perusahaan itu tingkat kesalahannya adalah misal ini 10%. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Tapi yang biasa dipakai itu adalah 5%. Kalau kita memang butuh teliti sekali, berarti kita pakai 1%. Oke. Berarti dengan rumus Slovin ini, ya banyaknya sampel yang dibutuhkan itu adalah sama dengan 30 tadi, ya kan? Dibagi 30 kali berapa? 0,05 kuadrat ya, ditambah dengan kuadrat 1. Ditambah dengan 1. Oke. Nah, maka ya jumlah sampel yang kita butuhkan adalah ternyata 27,9 ya. Memang kalau kita menggunakan rumus Slovin atau menggunakan tabel-tabel yang lain, kalau populasi kita kecil maka itu tidak akan terasa ya. Artinya yang disarankan oleh kita bukan pakai 0,5, kita pakai berapa tadi? 0,1. 0,1. Nah, jadi tidak terlalu terasa perbedaannya antara kita pakai populasi atau pakai sampel. Tapi itu akan sangat terasa kalau jumlah populasi kita atau N kita adalah besar. Oke. Nah, dari sini kita dapat bahwa kita harus mengambil berapa? 23 orang 23 sampel. ya, 23,07 kita bulatkan karena kurang dari 0,5 berarti 23 orang sebagai 23 orang. Ya, sebagai 23 orang Sampel. Nah, jika kita ingin mengambil sampel ya, maka kita butuh berapa orang di sini? Ini bisa kalian tarik ya. Butuh 23. Nah, masalahnya 23 orang ini
tidak boleh kita ambil seperti ini. Ya, tidak boleh kita ambil berurut seperti ini. Kenapa? Karena dibilang di dalam sampling itu peluang dari masing-masing sampel, ya ini nanti X-nya, ya data X-nya, itu harus acak atau harus bebas antara satu dengan yang lain. Maka pada saat kita melakukan simple random sampling, ya simple random sampling, ya maka di sini kita bisa menggunakan tabel acak, ya bilangan acak. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau di Excel itu ada fungsi namanya range between. Ya, range between antara apa? Range between antara jumlah populasi. Ya, jadi 1 sampai berapa kalau di sini? 30. 30. Oke. Nah, pada saat kita tarik ini, ya kita tarik sampai 23, ini akan menyarankan ID sebenarnya ya, ID dari pekerja yang tadi, ya ID dari pegawai. Nah, masalahnya kalau kita pakai range between ini saat kita ubah misalnya di sheet lain, ya di kolom lain, ini akan otomatis berubah. Nah, untuk menghindari itu, berarti sekarang ini setelah itu ya kalian copy, kemudian kalian Ctrl C ya saya tadi, klik kanan, paste yang teksnya saja. Ya, ini nanti tidak akan berubah-ubah kalaupun kita nambah apapun. Ya, yang berubah adalah yang menggunakan apa? Menggunakan fungsi range between. Pada saat kita copy dan paste sebagai teks itu tidak akan berubah lagi. Oke, misal ini adalah ID dari pegawai yang kalian ambil sebagai sampel. Menggunakan apa tadi? Simple random sampling. Dengan simple random sampling. Nah, maka ya kalian bisa mengurutkan ini dengan sort ya. Kalau cara gampangnya adalah kalian blok bagian judulnya, kemudian kalian klik bagian sort and filter, kemudian kalian filter di sini. Ya, kalian filter di sini. Nah, ataupun kalau tidak difilter, ini nanti memudahkan kalau kalian mau sortir ya. Misalnya dari smallest ke largest ya, atau largest ke smallest. Nah, ini nanti secara otomatis data itu akan berubah ya. Tapi sesuai dengan yang kalian filter di sini. Ya, jadi misalnya kalau saya ini dari smallest to large. Nah, maka ini yang kita tandai dengan filter tadi ya, dia akan berubah sesuai dengan ini. Nah, ternyata apa yang terjadi ya? Ternyata di sini ada sampel-sampel yang harus kita ambil 2 kali. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi sampel hanya boleh diambil sebanyak satu kali. Ya, ini bisa kita ubah misalnya yang sama ini jadi 5 gitu ya. Ini jadi yang belum 8 misalnya. Kemudian ini jadi 17 misalnya. Ya, ini kemudian jadi 27 misalnya. Ini jadi berapa? 30 ya yang belum. Kemudian 29 sudah. Berarti yang belum kira-kira berapa? 14 misalnya. Ya, 15 sudah. Berarti ini misalnya 13. Nah, misalnya seperti ini. Berarti di sini sudah tidak ada yang sama lagi. Ya, tidak ada yang sama lagi. Oke. Nah, yang kita pakai untuk mengambil data itu adalah yang ini. Ya, yang kita pakai untuk mengambil data adalah yang ini. Nah, kalian bisa pakai fungsi ya VLOOKUP. Kalau nilainya sama dengan ini, dari tabel array-nya adalah data kita tadi. Ya, data kita tadi. Ini akan kita tarik ke bawah ya. Ini nanti akan kita tarik ke bawah. Agar tabelnya tidak berubah, maka kalian harus pakai Fn F4. Ya. Arahkan kursornya ke hasil blok tadi, kemudian kalian tekan Fn F4. Nah, saat itu ya, maka ini pada saat ditarik fungsinya ya, sheet yang dimaksudkan ya, tabel yang dimaksudkan itu tidak akan berubah dengan ditandai adanya tanda dolar pada A dan 1 serta tanda dolar pada F dan 31. Oke. Nah, setelah itu ya, untuk kolom indeks itu artinya data yang keberapa yang mau kita tampilkan. Jadi pada saat kita tabel ini ada berapa kolom?
Kolom pertama adalah nomor ya, kolom kedua adalah Nama. nama, kolom ketiga adalah Gender. kolom keempat umur, penghasilan, pendidikan. Oke. Nah, pada saat saya mau ngambil kolom pertama, nanti akan muncul yang bagian nomor. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini range-nya kita ambil yang exact match saja. False. Nah, oke, ini satu. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini masih ada yang sama ya. Oke, 29 ini kita ubah jadi berapa? Biar tidak ada yang sama lagi. Atau saya urutkan lagi ya. Oke, ini kita ubah misalnya ke yang tidak ada 24 ya. Misalnya ini 24. Oke, saya urutkan lagi. Oke. Nah, pada saat seperti ini berarti kita sudah tahu bahwa secara acak kita mengambil 23, dari 30 tadi adalah sampel nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 13, 14, ya ini yang kita ambil. Ya, memang ada beberapa, ya cuman 7 ya, 7 sampel yang kita tidak ambil. Oke, nah kita lanjutkan saja ya, copy rumus ini ke sini, ya kan. Nah, misal yang ingin kita ambil datanya adalah data penghasilan misalnya. Berarti yang saya ubah di sini adalah kolom yang dimaksud. Kolom keberapa kalau saya mau menampilkan penghasilan? 5, Bu. 5, Bu. Kelima, Bu. Ini kemudian ditarik ke bawah. Nah, Ke bawah. oke, inilah 23 data penghasilan yang kita ambil sebagai sampel. Berarti ini adalah yang diambil sampelnya, ya, nomor sampelnya, nomor ID-nya. Kalau nomor sampelnya berarti ini sebagai sampel pertama, ya, ini sebagai sampel kedua, ini sebagai sampel ketiga, ya, sampai dengan sampel ke-23. Oke, jadi itu adalah cara kita mengambil sampel ya dari 30 ngambil 23 menggunakan simple random sampling. Oke. Apa yang tadi pertama saya lakukan? Menghitung banyaknya sampel. Dengan apa kata tadi? Dengan rumus Lovin. Tidak harus pakai rumus Lovin. Bisa kita pakai tabel Cauchy-Morgan, bisa kita pakai tabel Isaac-Michael, bisa juga dengan yang seperti teman kalian tadi ya, Z alpha ditambah Z beta dikali sigma kuadrat, itu kalau kita tujuannya adalah menguji hipotesis. Saat kita menguji hipotesis berarti kita pakai yang mencari nilai sampel, ukuran sampel dengan menggunakan rumus-rumus yang kemarin itu. Nah, setelah kita tahu ukuran sampel, ya kita harus tahu teknik sampling apa yang kita pakai. Apakah simple random, apakah cluster, apakah sistematik, ataukah yang stratified. Nah, ini adalah contoh saat kita ngambil dengan simple random menggunakan Excel. Nah, pertama tadi yang dilakukan adalah, saya tuliskan aja di sini ya, langkah-langkah simple random sampling dengan Excel. Ya, pertama, apa tadi? Tentukan jumlah sampel. Ya, ukuran sampelnya. Kita bisa pakai beberapa ya, bisa pakai Slovin, bisa pakai tabel, atau bisa pakai rumus kalau kita mau menguji hipotesis. Ya, kalau tujuan penelitian kita adalah menguji hipotesis, maka kita menggunakan rumus yang ukuran sampel berdasarkan uji hipotesis. Nah, langkah kedua adalah menggunakan bilangan acak, ya, untuk menentukan sampel mana yang diambil. Ya, jadi atau menentukan individu mana ya, atau unit sampel mana yang diambil. Ya, unit sampel di sini adalah ini tadi ya, masing-masing pekerja itu adalah sebagai unit sampel di sini. Oke, nah kalian pernah rumahnya didatangi oleh misalnya pegawai sensus dari BPS?
bukan sensus ya, pegawai survei dari BPS? Pernah, Bu. Pernah. Nah, kalau kita sensus itu semua rumah didatangi. Atau sekarang pakai apa namanya aplikasi ya, pakai apa mereka buat aplikasi untuk mendata apa namanya sensus penduduk. Nah, tapi kalau misalnya survei-survei ya, misalnya sensus pertanian atau sensus ekonomi ya, atau sensus-sensus yang lain yang ada di BPS. Nah, itu tidak menggunakan populasi melainkan menggunakan sampel. Nah, cara pengambilan sampel mereka itu punya database apa namanya kartu keluarga dari semua di kabupaten di BPS tersebut. Kemudian mereka menentukan orang-orang mana yang mau disurvei. Nah, salah satu caranya bisa dengan seperti ini, ya menggunakan bilangan acak, kemudian ID keberapa yang mau didatangi. Ya, ini kalau kita ke nama, ya kalau kita apa namanya nyari namanya, ya kan? Kita nyari namanya orangnya, nama orangnya berarti kita pakai berapa? Pakai kolom keberapa? Kolom kedua. Kolom 2, Bu. Kolom kedua. Kolom kedua. Ya berarti kan kita harus mendatangi Pak Hilman gitu kan. Kita harus mendatangi siapa lagi? Pak Agus gitu kan, Bu Febi, Bu Dewi ya. Ini orang-orang yang harus kita datangi. Jadi mereka menggunakan bilangan acak ini, mensampling ini, ya kan? Tadi kita ubah ke dalam teks ke sini, kenapa biar tidak berubah-ubah lagi, ya. Kemudian yang double tadi sudah kita ubah ya, yang double, misalnya tadi 6 ada double ya, kita ubah jadi 7 salah satunya seperti itu. Tapi kita tidak melihat data yang ini, ya. Pada saat kita milih orang, kita tidak melihat data yang ini. Nah, di situ kita memastikan bahwa sampel itu diambil secara acak, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengambil data ya dari populasi, ya mengambil data dari populasi sesuai ID sampel yang ditunjukkan oleh bilangan acak. Ya. Tambahannya karena kita pakai Excel ya yang keempat, jika ada ID yang sama ya, maka diapakan? Diganti dengan ID yang lain, gitu kan? Tanpa melihat data populasi. Nah, kemudian yang kelima adalah mengambil data dari sampel, ya, data yang dibutuhkan dari sampel yang dimaksud. Oke. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang agak ini ya, bahwa kenapa pada saat kita punya data asli, kita punya data populasi, kita harus mengambil sampel. Nah, untuk penelitian yang survei tadi, memang kita butuh data lain ya, bukan data yang sudah ada di database. Kita butuh mengupdate data, makanya kita datangi lagi orang-orangnya. Nah, kalau datangi semua orang kan tentunya butuh waktu, butuh biaya. Nah, akhirnya diambillah sampel agar kita tidak terlalu banyak waktu dan biaya untuk mensurvei semuanya. Itu kalau kita modelnya survei. Nah, kalau kita di dalam data mining atau kita punya data yang besar, kenapa sampling itu alasannya adalah karena kecepatan ya. Jadi semakin kita memproses banyak data, sebenarnya kita akan membutuhkan waktu yang lama. Makanya pada saat ngecek apakah ada trouble di suatu jaringan, ya kita sampling aja beberapa tempat di jaringan itu kayak gitu. Jadi sampling itu dibutuhkan untuk tadi ya menghemat waktu, menghemat biaya sehingga kerjaan kita lebih cepat selesai dan kita tahu representasi atau bagaimana populasi itu dari sampel yang kita ambil kayak gitu. Nah, kalau saya ini hubungannya tentang rata-rata dan standar deviasi ya. Kalau saya pakai 30 data ya, rataannya ya atau average-nya dari data penghasilan tadi itu adalah berapa ini? Berapa? 1.626.000 ya, 79,4.
Ini adalah rataan populasi atau yang biasa kita sebut sebagai MIU. Nah, yang disebut dengan rataan sampel itu yang ini. Ya, pada saat kita mencari rataannya ini, ya. Ya, kita mencari rataannya dari 23 sampel ini, ya ternyata rataannya adalah berapa ini? 1.522.634. Oke. Rataan sampel itu didapatkan dari berapa data? 23. Ya, 23. N sama dengan 23. Ya, kemudian kalau rataan populasi ini tadi didapatkan dari N sama dengan 30. Ya, berbeda gitu. Tapi kita melakukan estimasi itu biasanya dari sampel. Ya. Nah, kemudian untuk agar kita tidak terlalu salah dalam mengestimasi, akhirnya kita pakai estimasi selang gitu kan. Kita tambahkan selang di sini karena ini kurang dari 30 ya, pakai T, ya, selang rataan kan pakai T ya. Nah, T alfa per 2 dikali standar deviasi per akar N. Gitu. Itu akan menduga berapa sih selang dari rataan. Gitu. Pun dengan standar deviasi kita juga bisa pakai selang. Ya. Dan kalian menguji hipotesis kemarin itu kan menggunakan nilai-nilai yang ada di sini. Ya, menggunakan X bar, menggunakan mu, menggunakan sigma, dan sebagainya. Nah, konsepnya sebenarnya kalau di data realnya adalah seperti itu. Ya, jadi populasi adalah semua yang dimaksud, ya, semua unit yang dijadikan tujuan penelitian, sedangkan sampel adalah data yang benar-benar diambil untuk melakukan penelitian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Boleh. Itu perbedaan antara kolom simple random sampling sama ID pegawai apa? Oke, jadi yang simple random sampling ini tadi masih pakai rumus range between. Nah, di Excel kalau kita pakai rumus range between, saat kita ngubah di kolom lain itu berubah langsung. Gitu. Makanya tadi saya kan copy ini ke sini, ya, copy dari nilai-nilai yang ada di range between ini ke sini, gitu kan. Kemudian saya paste sebagai teks. Nah, kenapa saya paste sebagai teks? Agar ini tidak berubah lagi. Awalnya tadi sama, gitu. Pada saat saya mengcopy dan mempastenya ke sini, nilainya sebenarnya sama. Cuman karena ini sifatnya adalah fungsi, ya, fungsi range between, maka ini akan berubah-ubah di Excel, gitu. Awalnya tadi sama, cuman karena ini mengandung fungsi, ya, fungsi range between ini, maka pada saat kita ngubah-ngubah, nah ini langsung berubah ini. Gitu. Tadi awalnya sama dia. Makanya tadi di paste ke sini menggunakan paste spesial teks ya. Kontrol ini paste spesial yang menggunakan teks saja. Ya kan? Dari pada saat kita mengcopy yang nilai-nilai ada di sini gitu. Nah, ini tadi saya sudah banyak melakukan perubahan, makanya ini nilainya berubah-ubah. Tadi awalnya sama dia. Nah, yang kita jadikan patokan yang mana? Yang ini, yang sudah diubah jadi teks. Karena ini yang tidak berubah lagi. Gitu. Ya, sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, jadi gitu ya. Karena tadi pakai fungsi dia, makanya berubah-ubah, makanya ke sini. Nah, ini tadi, karena yang sama-sama tadi ya, kalau ID pegawai sama nomor ID ini, tadi karena ada yang sama-sama, saya ubah di sini tadi itu. Oh, sorry. Ini tadi yang dari pakai VLOOKUP ya, untuk ke datanya. Oke, ada lagi? Nah, sebenarnya tahapan sampling ini kita lakukan sebelum kita melakukan estimasi ataupun kita melakukan pengujian hipotesis. Ya. Jadi sampling ini adalah cara untuk mendapatkan datanya sebenarnya. Mendapatkan data dari populasi. Nah, cuman tidak mungkin kita melakukan survei seperti yang dilakukan BPS, ya kan, ke rumah-rumah atau kalian ke temennya kayak gitu. Karena kita bukan melakukan penelitian yang sesungguhnya. Ya, tapi kalian tahu bahwa seperti inilah sebenarnya cara untuk ngambil sampel, ya, dengan sesuatu yang acak,
Tidak kita, oh karena dia teman kita berarti kita jadikan dia sampel, bukan begitu. Ya, jadi kita memang mengambilnya karena atas dasar acak tadi. Gitu. Nah, di sini ada data tinggi mahasiswa ya. Silahkan kalian nanti proses dengan hal yang sama. Saya delete saja prodinya. Ya, saya proses dengan hal yang sama. Nah, di sini ada nama, di sini ada mungkin kurang satu ya, saya tambahkan ID. Oke, ini ID-nya. Oke, di sini ada sekitar 40 orang ya, 40 orang. Nah, pertama adalah lakukan ya. Oke, hitung banyaknya sampel dengan Slovin dulu. Ya, kemudian 2 ambil N sampel sesuai dengan yang di rumus Slovin tadi ya, menggunakan Excel ya, menggunakan Excel dengan teknik apa tadi? Simple random sampling. Jadi, nah data apa yang diambil? Data yang diambil adalah data tinggi mahasiswa. Ya, data tinggi mahasiswa. Jadi kalian harus mengambil N data, gitu kan? N data sesuai dengan perhitungan sampling ya dengan metode simple random sampling. Nah, yang kedua adalah atau yang ke B, kalian kan sudah kemarin dijelaskan juga tentang cluster sampling. Ya, cluster sampling. Nah, silahkan yang pertama adalah kelompokkan ya 40 mahasiswa tadi berdasarkan fakultas. Ya, berdasarkan fakultas. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana caranya? Gini, kayak yang tadi ya, ini blok, kemudian pakai filter, ya, kemudian di sini kalian A to Z. Nah, di sini kan akan kelihatan ada berapa ini? Ada berapa ini? 1, 2, sampai 12 ya, ada 11 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, ya. Kemudian ada ini ya, dari FISIP. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Ya kan? Kemudian dari kedokteran itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Ya, dari teknik ada beberapa orang. Nah, kemudian ya setelah kita kelompokkan dari beberapa fakultas ya, ambil 20 atau 30 ya. 30% sampel dari masing-masing fakultas. Oke, kalau di ekonomi tadi ada 11 orang, maka 30% dari 11 itu berapa? (3,3). Berarti kita ambil berapa orang dari ekonomi? 3 orang. Ya, 3 orang dari ekonomi. Dari fakultas ekonomi. Nah, cara ngambilnya pakai simple random sampling ya. Jangan kalian ambil yang atas saja atau apa gitu. Kalian ini ID-nya ini. Ya, kalian mungkin kalian buat ID baru ya, buat ID baru untuk ekonomi. Nah, misalnya ini ekonomi yang pertama, kedua, ketiga gitu kan. Nah, di sini berarti ID fakultas. Ya, ID fakultas. Ini juga baru lagi ya, FISIP. FISIP baru lagi. Ya kan? Kemudian kedokteran juga baru lagi, ya. Kemudian teknik di sini juga baru lagi. Ya, ini sampai banyak ya orang tekniknya. Nah, kalian ambil 30% masing-masing menggunakan simple random sampling. Ya, jadi ngambil 3 orang dari 11 orang itu dengan SRS. Nah, setelah itu ya, kumpulkan semua sampel. Ya, kumpulkan semua sampel ya, dan kemudian hitungkan rata-ratanya. Kumpulkan semua sampel ya, kemudian hitung rata-rata tinggi mahasiswa dengan data sampel. Yang kelima adalah bandingkan
dengan rata-rata tinggi semua mahasiswa. Artinya berapa orang kalau semua mahasiswa di sini? 40 orang. Nah, pastinya kalian nanti yang sampelnya kalau 30% ya masing-masing ini ada 5 fakultas ya. Paling kalian akan ngambil tidak lebih dari 15 orang. Ya. Bandingkan antara rata-rata tinggi dengan 15 orang dan rata-rata tinggi dengan 40 orang. Itu adalah tugas praktikum kita hari ini. Oke, ada pertanyaan? Bu, ini nanti recordnya dibagikan kan, Bu? Soalnya Iya. tadi keluar masuk. Ya, oke. Ya, nanti dibagikan sama datanya juga. Ya. Jadi kalian pastinya tiap anak beda ya, tiap anak beda. Kenapa pada saat kalian merandom, ini setiap komputer akan menghasilkan nilai yang beda-beda. Jadi tidak ada satupun dari kalian yang akan sama dengan temannya hasilnya. Karena kita menggunakan bilangan acak. Ya, jadi harus mengerjakan masing-masing karena setiap data yang dibangkitkan dengan fungsi range between ini akan berbeda-beda. Ya, itu logikanya. Gitu ya. Oke, jadi yang kalian laporkan nanti adalah yang tugas kemarin ya, mencari jumlah sampel berdasarkan apa? Kasus uji apa yang mau digunakan ya. Kalau yang di soal-soal kemarin ada 6 soal. Nah, kalau yang di sini kita lebih ke punya data, kemudian bagaimana kita ngambil sampelnya. Ya, menggunakan simple random sampling. Yang ke ini sebenarnya kita sudah melakukan cluster sampling. Ya, yang kedua itu kita sudah melakukan cluster sampling berdasarkan fakultas. Gitu. Ya, ada pertanyaan dari sini maupun dari yang soal kemarin? Bu, Ya, berarti laporan teori sama praktikumnya dikumpul hari Kamis ya, Bu? iya, Kamis jam berapa kalian biasanya? Jam Jam 3 ya? malam, Bu. Ya, Kamis jam 3. Ya, Bu. Oke. Terus ada lagi? Yang teorinya tulis tangan aja nggak apa-apa kan, Bu? Ya, teorinya tulis tangan saja. Sudah bisa semua yang teorinya? Ada banyak ya itu, ada yang bisa pakai tabel, ada yang pakai rumus. Nah, Nomor 4. rumus nomor berapa? Nomor 4, kebingungan, Bu. Nomor 4. Oke, nomor 4 kan kemarin sudah dikasih petunjuknya juga ya, bahwa di situ memang uji hipotesisnya tidak sama dengan 0. Ya mungkin kalian kebingungannya di situ. Nah, cuman ya tinggal sekarang deltanya saja. Ya deltanya disesuaikan. Kalau yang dihipotesiskan 12, berarti delta kalian adalah 4, gitu saja. Kalau simpangan bakunya nggak diketahui itu kayak mana nanti? Simpangan baku bukannya ini diketahui? Enggak diketahui. Enggak, Bu. Tunggu ya. Saya lihat di buku walpolnya. Tunggu nanti saya cek lagi ya untuk yang nomor 4 ya. Kayaknya diketahui dia harusnya. Baik, Bu. Ya, oke. Yang lain? Oke ya. Kalau tidak ada ya selamat mengerjakan ya. Jangan ini ya, jangan kalau tidak bisa itu diam saja ya. Kalian bisa tanya di grup ataupun kalau nggak mau di grup ya bolehlah pribadi ke saya. Tapi kalau misalnya nanti sekiranya informasi itu dibutuhkan teman-temannya, biasanya saya minta kalian tanya ke grup gitu ya. Jadi silakan benar-benar dikerjakan berdasarkan pemahaman kalian gitu. Karena masing-masing dari kalian seharusnya memahami ini gitu, tidak hanya beberapa orang atau sekelompok orang saja gitu. Karena kalian sebenarnya diharapkan semuanya bisa materi ini gitu ya. Iya, Bu. Oke, nah kalau tidak ada berarti sampai ini ya ketemu di lain kesempatan. Itu tadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp secara pribadi maupun di grup. Oke? Baik, Bu. Ya, oke, selamat pagi.
Terima kasih Bu. Selamat pagi, pagi. Bu. Pagi.